Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 10 Januari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Karya penyembuhan Yesus. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, sakit merupakan situasi tak berdaya yang membutuhkan pertolongan dan juga tentu pengobatan. Pada masa kini, banyak orang mengalami sakit dari berbagai macam penyakit, misalnya hipertensi, diabetes, kanker, dan sebagainya. Masih banyak penyakit-penyakit yang lain, yang kadang-kadang sakit yang tak tersembuhkan. Orang sudah berobat ke sana kemari, gonta-ganti pengobatan dan sebagainya, tetapi belum juga mendapatkan kesembuhan. Hari ini dalam permenungan Injil, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam. Tentu bayangan kita, demam itu penyakit yang biasa, penyakit ringan. Tetapi mungkin demam yang dialami oleh ibu mertua Simon adalah demam yang serius, yang tidak biasa. Oleh karena itu, Yesus diundang untuk menyembuhkannya. Yesus diminta untuk menyembuhkan ibu mertua Simon. Setelah disembuhkan, ibu mertua Simon melayani Yesus dengan ikut ambil bagian dalam karya-karya Yesus. Ya, tentunya karya Yesus adalah mewartakan kabar gembira dan juga karya yang nyata, menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan orang yang lapar, mengampuni dosa, dan juga tentu merangkul orang-orang yang tersingkir. Salah satunya adalah ibu mertua Simon tentu menjadi pewarta, sehingga banyak orang mewartakan tentang Yesus, dan juga mereka datang kepada Yesus, terutama mereka yang sakit, berkat kesaksian ibu mertua Simon yang disembuhkan tadi. Dan mereka datang kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, pengalaman disembuhkan membuat ibu mertua Simon bersyukur kepada Tuhan. Maka pengalaman atau rasa syukur itu juga diwujudkan dalam perbuatan nyata, yaitu mencari dan mewartakan kepada orang-orang yang memerlukan belas kasih Allah, supaya mereka pun mampu bersyukur pada Tuhan lewat karya nyata yang kita lakukan. Seperti misalnya pada masa kini diperlukan penyuluhan pola hidup sehat, membantu mereka untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti misalnya BPJS, KIS, dan sebagainya. Karena semuanya itu diperlukan, terutama bagi orang-orang yang sakit, yang tidak berdaya secara ekonomi, dan juga tentunya yang memerlukan uluran atau bantuan orang-orang yang bisa membantu mereka mendapatkan akses kesehatan secara penuh. Dengan demikian, kita juga seperti ibu mertua Simon dipanggil dan diutus oleh Tuhan supaya kita juga setelah mendapatkan kesembuhan, maka kita juga melakukan hal yang sama, yaitu bersyukur pertama-tama. Bersyukur, lalu kemudian kita juga melakukan suatu aksi nyata supaya melalui pengalaman yang kita alami, kita sharekan, kita bagikan, dan orang-orang lain yang mendengar, yang mengalami juga ambil bagian dalam karya pewartaan atau karya kesehatan yang dilakukan oleh Yesus sendiri,
yang semata-mata tentu demi keselamatan kita semua, keselamatan di dunia ini maupun keselamatan nanti setelah akhir zaman, ketika kita mengakhirinya dengan berbagai macam rasa syukur yang kita ungkapkan, dan itu membuat kita memperoleh rahmat yang berlimpah, yaitu hidup abadi. Semoga melalui renungan pada hari ini kita diajak untuk semakin bersatu dengan Kristus dan percaya akan kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita, sehingga kita terus mengikuti Yesus, kita terus setia, dan kita terus juga ambil bagian dalam karya-karya nyata. Tuhan memberkati.